kita. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu.
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian sungguh bagimu, Bapa di dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami saat ini di pagi hari yang indah untuk bersyukur dan menyembahmu ya Allah. Kami mengingat bahwa kasih setiamu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur padamu saat ini. Kami ingin berikan yang terbaik di hadapanmu ya Tuhan. Mari ya Allah, engkau urapi, engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir saat ini. Ingin memberikan pujian syukur kami hanya kepadamu. Mari ya Tuhan, engkau akan beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan akan menyertai kami, bahkan memberkati kami, berikan kemenangan dan sukacita bagi kami semuanya. Baik melalui firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap katakan, Amin. Mari kita nyanyikan Allah yang kasih-Nya sungguh besar. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka-sangka, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan.
masuk dalam hidup kita. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh membawa kerinduan kami di hadirat-Mu. Sebab kami mengenal Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Bapa, sesungguhnya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah Bapa, pagi hari ini di dalam kedaulatan Allah itu, kami beroleh perlindungan, penyertaan, dan pemberkatan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam kedaulatan Allah, kami mau belajar tunduk. Dan terlebih Bapa, kami mau belajar dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Setiap kami yang pada pagi hari ini memberi hati, menyediakan telinga untuk seru kebenaran firman Allah, diberkati oleh Allah secara penuh. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap kami, setiap kita yang pagi hari ini bersiap menyediakan telinga untuk kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh karena kedaulatan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk berada di mana kita seharusnya,
berada. Sebab bagaimanapun juga saudara-saudara, kebanyakan kegagalan-kegagalan kita atau ketidaksempurnaannya keberadaan kita ini oleh karena kita tidak menempatkan diri sebagaimana mestinya. Bukan oleh kebodohan, bukan oleh ketidakmampuan finansial ataupun materi, tetapi sesungguhnya kebanyakan kegagalan kita itu disebabkan oleh karena ketidaktepatan kita memposisikan diri di mana seharusnya berada, tetapi kita berada di tempat yang berbeda. Inilah sesungguhnya kegagalan dari kegagalan-kegagalan yang ada. Sore hari ini, pagi hari ini, biarlah kita boleh belajar dengan kebenaran firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita boleh memposisikan diri kita di mana berada saat seharusnya berada. Beri telingamu untuk seru firman Allah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema yang sudah disediakan oleh hambanya, yaitu sikap untuk mau mendengar. Sekali lagi temanya adalah sikap untuk mau mendengar. Natsnya akan kita baca terlebih dahulu, yaitu di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Mengambil ayat yang ke-9. Injil Markus pasalnya yang keempat, mengambil ayat yang ke-9. Demikian seru firman Allah. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perhatikan saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus demikian. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Garis bawahi saudara-saudara, mempunyai telinga untuk mendengar. Jadi jangan dipakai untuk yang lain. Kalau yang lain itu hanya faktor penunjang saja saudara-saudara, misalnya untuk letak kacamata atau untuk berhias anting-anting dan sebagainya. Tetapi fungsi daripada telinga yang terutama yang dimaksudkan oleh Allah adalah mendengar. Terdengar dan mendengar berbeda saudara-saudara. Kalau terdengar bisa jadi kita sedang melakukan apapun, bisa kita mendengar sesuatu tanpa sengaja. Tapi mendengar di dalam hal ini, mendengar secara serius atau memfokuskan diri untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bisa jadi kita memiliki telinga yang memang untuk mendengar, tetapi kita tidak mau mendengarkan suara-suara kebenaran yang berasal dari Allah. Sekali lagi saudara-saudara, mendengar dengan mendengarkan, dengan berfokus memposisikan diri, mendengar apa yang sedang masuk ke dalam telinga kita, itu ada sesuatu yang berbeda. Karena kalau dengan fokus, artinya kita sedang memasukkan suara itu ke dalam telinga kita dan diolah oleh saraf-saraf yang ada di sel otak kita. Saudara, jangan pernah saudara membayangkan bahwa saudara itu mempunyai dua daun telinga, yang di kiri berlubang ke utara, yang di sebelah utara berlubang menuju ke arah selatan, sehingga suara itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak demikian saudara-saudara, saluran telinga itu tidak menembus kepala kita secara secara simetris, tidak demikian. Tetapi ketika kita menerima sebuah suara itu, pesan itu akan masuk dan dirambah oleh otak dan dicerna oleh otak, kemudian diolah. Dan itu akan mempengaruhi sel-sel di mana kita terbiasa mengolah sebuah asupan yang masuk ke dalam otak kita. Jadi saudara-saudara, jangan sepelekan sekali lagi saudara-saudara pendengaran kita. Apapun yang masuk, baik sengaja atau tidak sengaja, itu bisa mempengaruhi pola pikir kita. Makanya saudara-saudara, dilarang keras anak-anak itu, kalau bahasa Jawa itu disepatani.
diipat-ipat atau dikutuk. Karena perkataan yang keluar itu selain mempunyai kuasa, itu akan membentuk sel-sel otak sehingga saraf-saraf otak itu akan mengolah sedemikian sehingga menjadi sesuatu buah ramuan yang berhasil mempengaruhi pola pikir kita. Artinya kalau kita memperkatakan sesuatu yang buruk, bisa jadi anak itu benar-benar terbentuk menjadi seorang yang buruk. Tetapi kalau kita memperdengarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang halus, perkataan-perkataan yang membangun, maka yang ada di dalam sel otak itu juga berkembang dengan bagus. Saudara, mendengar bukan sesuatu yang ringan. Mendengar bukan sesuatu yang sepele. Mendengar merupakan sesuatu yang sangat vital di dalam modal hidup orang percaya. Mendengar ini asupan paling penting. Maka saudara, ada perkataan iman timbul oleh karena apa saudara? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Sesuatu itu timbul oleh karena pendengaran. Kalau saudara banyak kali mendengar oleh pengaruh kebenaran firman Tuhan, maka itu pula yang akan mempengaruhi hidupmu. Kalau setiap hari engkau mendengar perkataan-perkataan yang buruk tentang engkau, perkataan-perkataan buruk tentang orang lain yang itu merecot kepikiranmu, maka bisa jadi pola pikirmu sesuai apa yang masuk sebagai asupan di dalam sel otakmu. Sekali lagi, mendengar bukan sesuatu yang remeh bagi orang hidup. Saudara, kita akan belajar mau mendengar dan mau menyimak, karena itu yang sangat penting dalam hidup kita. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Ya, Bu Dwi bisa bacakan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20. Amsal pasal 4 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Amin. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi tidak sampai lewat saudara, tetapi benar-benar didengarkan. Apabila engkau dinasehati, apabila engkau ditegur, dan apabila engkau diberi mengerti. Pasang telingamu baik-baik. Meskipun hatimu mungkin saat itu sedang tidak ada di dalam keadaan yang tenang, cobalah tenang. Beri telingamu mendengar dengan baik. Kalau telingamu engkau beri untuk mendengar dengan baik, maka hatimu akan lembut. Hatimu akan melembut. Ketika engkau menanggapi sesuatu dengan hati yang menolak, apapun yang engkau dengar semuanya akan bertolak belakang dengan apa yang engkau pikirkan. Sekali lagi perhatikan. Ketika ada suara yang masuk ke dalam telingamu, pasang baik-baik, dengarkan dengan teliti, baru olah dalam hatimu, dan cernalah melalui otak, dan itu akan mencerna dengan sendirinya. Belajar mendengar, belajar menyimak, sama dengan belajar mengikuti apa kehendak Allah. Sebab kita ini hanya mengerti oleh pendengaran kita. Kabar tentang Yesus, kabar tentang penebusan dosa, semuanya itu berasal, timbul dari pendengaran kita. Jika kita tidak pernah mengatakan apapun kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak pernah akan mengetahui. Pernah dengar istilah Tuhan memberikan dua telinga, satu mulut? Karena apa saudara? Supaya banyak mendengar tetapi sedikit berbicara. Meskipun ini tidak berlaku bagi seorang sales. Seorang sales akan selalu mengucapkan sesuatu yang sifatnya mempengaruhi konsumennya. Tapi lain halnya di sini. Banyaklah kita ini mendengar.
Supaya apapun yang keluar dari perkataan kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Olah dan nikmati itu dengan secara baik. Saudara-saudara, mendengar bukan sesuatu yang sepele. Maka saudara-saudara, ketika kita ini kadang-kadang dipengaruhi bukan oleh kejahatan seseorang saja, kita menjadi marah atau kita tersinggung. Sesuatu yang terucap itu bisa jauh lebih kejam. Maka saudara, pembunuhan melalui perkataan ini pembunuhan yang paling keji. Karena ia adalah fitnah. Dan fitnah dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Karena kalau pembunuhan itu sendiri terjadi ya karena pembunuhan itu ada pembunuhnya dan itu saja. Cukup. Tetapi kalau fitnah itu bisa mengadakan pembunuhan berikutnya, dan pembunuhan berikutnya. Maka dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berasal dari apa, saudara? Pendengaran. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Matamu, tanganmu, telingamu itu merupakan alat yang bisa membuat engkau mulia, tetapi juga bisa membuat engkau celaka. Apa yang banyak dimasukkan ke dalam telingamu, itu yang akan keluar di dalam perkataanmu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oleh apa, saudara? Oleh pendengaran. Karena kita mendengar kebesaran Tuhan, maka mulut kita meluap. Maka ada orang yang dikatakan bisu tuli. Karena apa, saudara? Bayangkan orang yang tidak pernah mendengar sesuatu, bagaimana mungkin ia mengatakan sesuatu? Saya teringat, saudara, cerita rekan kita ini, Pak Teguh. Waktu punya anak kecil, dulu banyak ditinggal di hutan. Sahabat ini, saudara, kalau di rumah kebanyakan hanya ditemani oleh seekor binatang, oleh anjing. Saudara, berbahaya sekali, saudara, ketika seseorang tidak pernah mendengar sesuatu pun, tetapi mendengar suara yang lain, bukan dari suara didikan kita atau pembicaraan kita. Setiap hari jarang sekali ia mendengar suara bapaknya, mbahnya, karena semuanya sibuk. Yang didengar hanya suara wuk, wuk, wuk. Saudara, jangan remehkan. Ini berbahaya, saudara. Hampir anak ini dulu sempat hampir bisu, saudara. Kalau ini merupakan yang pernah saya dengar. Berhati-hati, saudara. Ada orang bisu itu karena tuli. Karena apa yang terucap itu terlatih dari apa yang masuk ke dalam telinga kita. Sekali lagi, berhati-hati. Kalau setiap hari yang engkau dengar hanya bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan fitnah, maka hidupmu tidak akan pernah tenteram. Dan otakmu hanya mencerna sesuatu yang jahat dan pandai mengolah kejahatan-kejahatan yang berikutnya. Itu yang pertama. Maka belajarlah menyimak, belajarlah mendengar. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, mau belajar mendengar dan memahami, saudara. Tetapi harus disertai dengan pemahaman yang benar. Makanya ada pendidikan, saudara. Kalau hanya mendengar saja tapi tidak diarahkan, ini loh arti yang engkau dengar itu. Jadi pemahaman tidak hanya datang oleh karena pendengaran, tapi ada yang menjelaskan melalui apa yang kita dengar. Jadi saudara, kita tidak mungkin tahu, tidak mungkin dicekoi hanya Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu besar. Anak kita tidak akan pernah tahu Tuhan itu besar seperti apa, Allah itu perkasa seperti apa. Setelah engkau memasukkan perkataan-perkataan ke dalam pendengaran anak-anakmu,
atau ke dalam siapapun yang berhubungan dengan kita, beri penjelasan yang tegas, beri pemahaman yang benar. Jangan ketika anakmu bertanya, katanya Allah besar, besar seperti apa? Kalau orang dunia biasanya mengatakan gede itu sak langit. Apakah seperti itu? Enggak. Sak bumi. Sak apa lagi yang namanya besar? Saudara pernah dengar kata hoha? Hoha. Gedenya sak apa? Sak hoha. Hoha itu apa, saudara? Nah, hati-hati. Memberikan perkataan kepada siapapun yang mendengar harus dengan penjelasan atau pemahaman yang benar. Allah besar karena Allah itu Maha Pencipta. Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memelihara isinya. Itu namanya kebesaran Tuhan. Jangan hanya ditekoi Tuhan itu besar, Allah itu besar. Tidak seperti ini, saudara. Besar itu seperti apa? Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi juga memeliharakan apa yang diciptanya itu. Makanya kebesaran Tuhan itu tidak terbatas. Hati-hati sekali lagi, saudara, dengan pendengaranmu. Apabila engkau banyak mendengar sesuatu yang buruk, maka buruklah yang akan keluar dari perkataanmu. Saudara, kita baca terlebih dahulu masih di dalam Amsal, tapi pasalnya yang ke-13. Amsal 13 ayatnya yang ke-10. Mas Agung kali ini bacakan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saudara-saudara, keangkuhan itu salah satunya adalah tidak mau mendengar. Salah satu dari keangkuhan itu adalah karena merasa lebih banyak tahu. Sehingga ketika ada sesuatu yang sesungguhnya benar, ia tidak mau menerima secara baik. Keangkuhan membatasi pendengaranmu. Keangkuhan menutup engkau di dalam menggunakan pendengaran secara baik. Buang jauh-jauh dari hidupmu yang namanya keangkuhan. Karena apa, saudara? Keangkuhan itu akan selalu menutup apapun yang akan masuk ke dalam dirimu. Karena keangkuhan itu membuat otakmu mengolah bahwa sesuatu merasa lengkap. Ini berbahaya. Keangkuhan itu bisa membentuk pemahaman kita bahwa apa yang kita tahu itu sudah cukup, bahkan sudah lebih dari apa yang akan kita dengar. Sangat berbahaya, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita harus banyak mendengar dan memahami. Perintah untuk mendengar ini juga perintah untuk memperkatakan, saudara. Karena bagaimana anak-anak akan mendengar kalau kita tidak memperkatakan? Makanya di dalam Amsal mengatakan, perkatakanlah itu setiap kali engkau ada di dalam keluargamu, anakmu, istrimu, keturunanmu. Perkatakanlah ini siang dan malam apabila engkau jalan, apabila engkau sedang duduk. Perkatakanlah firman Tuhan. Karena itu yang akan membentuk kehidupan engkau dan anak-anakmu. Orang yang tidak banyak mendengar perkataan firman Tuhan, hidupnya akan dipengaruhi oleh apa yang didengar. Orang yang terbiasa di jalanan, memperkatakan hal-hal yang sesuai hidup di jalanan, hidupnya akan banyak dipengaruhi oleh suara-suara jalanan. Maka koleksilah banyak-banyak pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun engkau saat ini menganggap itu tidak penting, yang terpenting adalah usaha, kerja keras, itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat hari ini, banyaklah mendengar. Koleksilah banyak-banyak pendengaranmu. Koleksilah banyak-banyak, kumpulkanlah banyak-banyak tentang apa yang baik yang masuk ke dalam
pendengaranmu. Itu akan membuat engkau pada saatnya meluap dengan sendirinya. Belajar memperbanyak mendengar dan memahami itu penting. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita selanjutnya dan terlebih mempengaruhi sikap hidup kita. Dan itu tidak hanya menguntungkan orang lain nanti, tetapi juga menguntungkan diri sendiri. Saudara, kejahatan itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi sesungguhnya kejahatan merugikan kita juga. Maka saudara, hati-hati dengan apa yang pernah engkau dengar. Buang apabila itu hal yang buruk. Simpan, renungkan apabila itu sesuatu yang baik. Firman Tuhan katakan, banyak mendengar supaya engkau dipengaruhi oleh apa yang kau dengar itu. Iman timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran apa? Tentang firman Tuhan. Maka jemaat yang diajar oleh Paulus ini mengatakan, bagaimana aku akan mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana ada orang yang menyampaikan kalau tidak ada orang yang diputus? Maka rangkaian perintah Tuhan ini selalu berhubungan antara satu dengan yang lain. Tidak bisa diputus. Jadi tidak bisa menilai firman Tuhan atau menjabarkan firman itu hanya setitik dengan apa yang tertera di dalam sebuah ayat. Ia akan berdiri secara utuh tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Tidak ada ayat yang satu melecehkan ayat yang lain. Tidak ada ayat yang lain yang dapat menerpa ayat yang lainnya. Semuanya adalah utuh. Seberapapun firman yang terucapkan melalui perkataan kita, itu adalah utuh dan itu adalah lambang kebesaran Allah. Berilah terus pendengaran. Ayo anak-anak, belajar mendengar. Ketika ada orang yang berbicara, belajar mendengar. Apa yang kau dengar itu, sekalipun engkau belum tahu, nantinya engkau akan menjadi tahu. Belajar mendengar. Siapapun yang berbicara, belajar mendengar. Yang terakhir, saudara-saudara, kegagalan tidak mau mendengar. Yesaya 42. Ke belakang, saudara. Ke depan lagi. Yesaya. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-20. Mas Kidung saat ini. Yesaya 42. Ayat 20. Ya. Yesaya 42 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Nah, ini yang bahaya. Ini yang menjadi tolok ukur kegagalan bangsa Israel. Ia banyak melihat tetapi tidak pernah memperhatikan. Artinya tidak memasukkan dalam hati dan merenungkannya siang dan malam. Setiap hari ketika ia kelaparan, diberi makan dengan mana, embun yang berubah menjadi roti, embun-embun roti. Tetapi ia tidak memperhatikan dengan baik. Ia segera bosan. Tiap hari cuma makan mana. Tuhan dengar, diberi daging melalui burung puyuh. Bersyukur. Sebentar kemudian daging, hanya ini. Banyak melihat sebetulnya perbuatan tangan Allah yang ajaib itu orang Israel, bangsa Israel banyak melihat. Tetapi tidak memperhatikan dengan baik. Bahwa sesungguhnya di dalam pemberian Allah, anugerah Allah, karunia Allah, terselip maksud-maksud Allah yang sedemikian luar biasa. Ia sudah melihat ketika bagaimana Musa mengangkat tongkatnya dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Tetapi sebentar ia melihat kehebatan Allah, sebentar pula ia segera lupa, dan sebentar pula ia menjadi pemberontak. Karena apa, saudara? Tidak
menyimpan apa yang ia dengar, yang ia lihat dengan baik. Semuanya dianggap angin lalu. Bahkan ia bisa protes kepada Allah. Seandainya aku tinggal di Mesir, seandainya aku tetap berada di mana aku berada sebelumnya. Padahal tidak demikian seharusnya. Abraham itu diangkat dari Ur Kasdim. Pergilah ke negeri di mana aku akan tunjukkan kepadamu. Ia harus dicerabut, saudara-saudara, dari kebudayaan orang tuanya, dari kehidupan, pola kehidupan nenek moyangnya. Ia harus dicabut. Tanpa ada pencabutan dari sesuatu yang buruk, manusia tidak akan pernah berubah ke dalam sesuatu yang baik. Perhatikan baik-baik pagi hari ini. Suara Tuhan sedang masuk ke dalam pendengaranmu. Jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, kalau engkau memperkatakan kebenaran atau engkau sedang mendengar perkataan kebenaran dari firman Tuhan, jangan sekali-kali engkau menolaknya. Sebab engkau sedang tidak melawan manusia, tetapi engkau melawan penguasa itu sendiri, yaitu Allah. Apa benar demikian? Benar sekali. Ingat, Yohanes 1 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau mendengar firman yang adalah identik bahwa itu Allah sendiri, dan engkau menolak, engkau bukan menolak manusia. Kalau pendengaranmu engkau tutup, tidak mau mendengar, engkau sedang menutup kebenaran dari Allah. Hati-hati. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Menyepelekan firman Tuhan tidak menyepelekan siapa yang mengatakan. Tetapi engkau sedang melecehkan, engkau sedang memberontak kepada firman itu sendiri, yaitu Allah. Berhati-hati, jaga hatimu, jaga pendengaranmu, supaya engkau dapat memperkatakan suara kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Pagi hari ini biarlah sesuatu yang manis masuk ke dalam telingamu. Tuhan dengan lembut mengatakan, dengarlah, aku berbicara kepada engkau. Dan apabila engkau mendengar suaraku, suara kebenaran itu, perkatakanlah itu kepada keluargamu. Ketika engkau duduk, ketika engkau ada di jalan, perkatakanlah senantiasa firman Tuhan. Berilah hatimu memahami, berilah hatimu mengerti. Jangan sekali-kali engkau meremehkan firman Tuhan. Sebab ketika engkau meremehkan firman, engkau sedang menolak apa yang engkau dengar dan sebagai kebenaran. Engkau sedang melawan Tuhan. Berhenti menutup telinga untuk kebenaran. Buka baik-baik firman Tuhan yang mendidik engkau pagi hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi
hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Itulah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kebenaran Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kebenaran Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini ya Allah. Sesungguhnya kami telah mendengar sesuatu yang indah dalam hidup kami. Firman Tuhan telah masuk ke dalam pendengaran kami. Biarlah itu Bapa diolah oleh otak kami, dan Allah memberikan kemampuan kami, sehingga kami dapat menyimpannya, merenungkannya, dan memperkatakannya kepada setiap keluarga kami. Supaya dengan demikian, baik siang atau malam, firman-Mu tetap berkumandang di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mendengar dengan baik membuat kami bisa berkata-kata dengan baik. Mendengar dengan baik membuat kami bisa bertindak dengan baik. Melalui pendengaran kami mau diberkati. Kami telah mempergunakan apa yang kami miliki, yaitu telinga untuk mendengar. Dan kami telah mendengar. Dan biarlah Tuhan pimpin kami untuk merenungkannya siang dan malam. Firman-Mu berhenti berbicara, namun biarlah gema dan kumandang dari kebenaran firman itu mengajar kami senantiasa. Baik ketika kami duduk, diam, ataupun kami ada di perjalanan. Supaya hidup kami sepadanan dengan Injil Allah. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah setiap telinga yang pagi hari ini telah diperuntukkan mendengar suara kebenaran daripada Allah. Melalui firman-Mu kami telah mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari waktu nanti. Luar biasa, biarlah kita memiliki telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan. Nanti Mas Agung berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan,
Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama keluarga kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan sebagai makanan rohani kami. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mendengar dan memahami apa yang kami dengar, sehingga menjadikan kebijaksanaan kami dalam bertindak melakukan sesuatu ya Pak. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Kami percaya Engkau mampu mencukupkan setiap persembahan kami yang kami berikan ini, menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu dan memperluas kerajaan tempat ini ya Bapak. Berapapun yang kami berikan Tuhan, kami mau memberikannya dengan sukacita ya Bapak. Sebab kami tahu ketika kami memberikannya dengan sukacita, itu akan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Inilah seluruh doa kami Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur, kami mohon ampun. Kami panjatkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Begitu besar kasih. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, sebelum kita berdoa, berdiri mengangkat tangan kita. Mari, hari ini, bulan ini ada yang berulang tahun. Kemarin maksudnya ibadah di gereja biar didoakan oleh hambanya, tetapi oleh sesuatu hal diundur lagi. Maka mari Ines yang bulan ini berulang tahun berdiri di depan, biarlah Bapak mendoakan engkau. Bapa di surga, saat ini kami mengangkat tangan untuk anak kami, Pinasti Hayu Parane. Mari Bapak, hari ini kami perdengarkan kepada anak kami, bahwa anak kami ini adalah anak yang sukses, anak yang banyak mendengar kebaikan-kebaikan, dan anak yang terbentuk menjadi seorang yang baik. Pada saat ini, anak kami menginjak masa remaja, sudah mendapatkan akhir baliknya. Mari Bapak, aku memiliki anak yang sukses. Aku memberkati anak ini menjadi anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan ia adalah anak yang punya masa depan yang baik. Ia anak yang bisa mendengar dengan baik dan memiliki perenungan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Diberkati masa remajanya sampai ia menjadi dewasa. Sampai pada saatnya nanti Allah memiliki kehendak atas anak ini. Biarlah rencana Tuhan yang jadi atas anak ini. Engkau diberkati. Pinasti Hayu Parane, engkau memiliki masa depan yang cerah. Dan engkau ada di dalam tangan Allah. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biarlah dengan bertambah umurmu, bertambah pengetahuanmu, bertambah kesetiaanmu di dalam pengajaran akan kebenaran Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku memberkatimu. Haleluya. Amin. Ya, selamat ulang tahun untuk Ines yang sesungguhnya bulan ini akan didoakan oleh hambanya, tetapi ternyata diundur lagi sampai pada saat-saat yang nanti kita boleh bersama-sama
dengan tatap muka di surganya. Marilah kita berdiri bersama-sama saat hari ini, menadahkan tangan kita di hadapan Allah. Mari bersama-sama tadahkan tanganmu, satukan iman kita, berdirilah teguh dengan pengharapan yang sama, yaitu di dalam Allah yang luar biasa. Oleh karena pagi hari ini engkau telah memberi telingamu untuk mendengar, maka telah diperdengarkan kepadamu suara kebenaran yang datang dari Allah. Maka suara kebenaran yang datang dari Allah itu akan mempengaruhi hidupmu, dan engkau akan menjadi benar seperti kehendak Allah. Apabila engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini yang telah kusampaikan kepadamu, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan engkau akan mendapatkan kehidupan yang berhasil. Oleh karena Allah telah memperdengarkan kemuliaannya dan kebenarannya melalui pendengaranmu. Hari ini engkau yang telah mendengar diberkati oleh kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau yang telah memberi pendengaran untuk memasukkan suara kebenaran Allah. Hidupmu telah dibentuk di dalam keajaiban Allah. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan memimpinmu saat ini sampai engkau menghasilkan masa depan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah setiap kita yang telah menerima kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama-sama katakan, haleluya, amin. Hamba memuji. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan,